Hai, kembali lagi bersama saya di channel Mate Lagi. Belajar mudah bersama Mate Lagi. Oke, teman-teman yang ada di seluruh dunia, selamat pagi ya, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang lari estafet ya. Jadi lari estafet ini adalah salah satu cabang olahraga atletik ya dari materi sebelumnya. Nah, apa itu lari estafet? Mari kita bahas. Tetapi jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol lonceng ya, agar setiap pemberitahuan dari video yang terupdate langsung diberitahukan kepada teman-teman sekalian. Oke, mari kita langsung. Pertama kita belajar dari sejarah lari estafet. Awalnya olahraga ini terinspirasi dari sebuah kisah tiga suku bangsa, yaitu bangsa Aztec, bangsa Inca, dan juga bangsa Maya, seperti yang ditampak di samping ya. Nah, ketiga bangsa ini dulu pernah mengadakan suatu misi, di dalamnya memakai teknik lari secara bersambung buat menyelesaikan misi tersebut. Nah, apa tujuan dari misi ini? Yaitu untuk menyampaikan kabar penting yang sudah lama diketahui. Ya. Nah, selain terinspirasi dari sini, lari estafet sendiri sebelumnya pernah dilakukan oleh bangsa Yunani kuno. Ya, cuman bangsa Yunani kuno di waktu itu masih memakai obor yang diberi secara sambung menyambung, bukan tongkat ya. Di sini waktu zaman Yunani dulu masih menggunakan obor. Nah, ada dari bangsa Yunani kuno di zaman itu memakai lari estafet sebagai pemujaan spiritual, di mana ya dulu ini Yunani mengadakan lari estafet ya itu hanya untuk ritual ya, pemujaan spiritual. Teknik lari yang sama seperti ini. Oke. Dalam pelaksanaannya, bangsa Yunani kuno juga memakai obor yang harus diberikan secara berturut-turut dalam rangka pemujaan roh leluhur. Nah, salah satu ciri-ciri Yunani juga obor ya, yang dimana pada saat pertandingan Olimpiade juga ada penyerahan obor Olimpiade ya. Dengan adanya tradisi spiritual ini, maka lari estafet mulai dikenal sebagai salah satu olahraga. Bahkan jenis olahraga ini juga pernah diolimpiadekan, yang nama olimpiadenya adalah Api Olimpiade. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Olimpiade lari estafet pertama kali dilaksanakan yaitu pada tahun 1992, tepatnya di Stockholm ya, di kota Stockholm. Dalam ajang olimpiade tersebut memakai kategori 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter ya, seharusnya 100 meter, cuma diikuti oleh kaum laki-laki saja dengan teknik lari yang sama seperti saat ini ya, artinya 4 orang berlari, setiap orang masing-masing berlari sejauh. Peraturan lari estafet perlu kamu tahu. Kalau lari estafet khusus buat pelari 4 kali 100 meter, proses dalam pergantian tongkat dilakukan dengan jarak 20 meter dan lebar 1,2 meter. Jadi ada daerah yang diberikan kepada masing-masing pelari untuk melakukan pergantian, yaitu dengan jarak 20 meter ya prosesnya. Ada juga beberapa buah start yang dipakai oleh pelari pertama, yaitu start jongkok. Oke, jadi di sini untuk pelari estafet pelari pertama menggunakan start jongkok, dan untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat memakai start berdiri atau start melayang juga sering disebut ya. Nah, yang pertama yaitu boleh melanjutkan berlari, tapi kemungkinan kalah jelas sangat ada karena waktu untuk mengambil tongkat memakan waktu. Yang kedua, pelari boleh mengambil tongkat estafet kalau dia jatuh bisa dinyatakan diskualifikasi, tergantung apa peraturan yang akan dilakukan pada kompetisi tersebut ya. Next, apa peralatan yang diperlukan dalam lari estafet? Yang pertama, tongkat estafet seperti yang kamu lihat di sini ya. Nah, ini dia tongkat estafet. Oke. Nah, dalam lari estafet, tongkat yang biasa dipakai merupakan tongkat khusus atau buatan, bukan asal tongkat ya. Tapi tongkat tersebut mempunyai panjang 30 cm, jadi panjangnya 30 cm dengan diameter 4 cm.
ya. Sedangkan buat anak-anak ada juga, yaitu diameternya 2 cm dan beratnya 50 gram. Oke. Nah, kalau misalnya lintasan ini seperti ini ya lintasannya, seperti kalau kita lihat Stadion Bung Karno, ya Gelora Bung Karno, di tengahnya lapangan sepak bola dan di pinggirnya itu lapangan atletik ya, atau lari. Oke. Nah, lapangan lari estafet tempatnya biasanya berupa trek ya, berupa lapangan ya. Panjang lintasan outdoornya 400 meter dengan jumlah jalur 6 sampai 10 buah seperti ini ya. Ini bisa jadi, ini kan di sini ada 5 jalur nih, bisa juga sampai 10, bisa 6, di sini 6 ya. Nah, panjang lintasan outdoor 400 tadi, jumlah 6 sampai 10, panjang lintasan indoor 200 meter berbentuk bulat telur dengan jumlah telur jalur 4 sampai 8 buah seperti ini juga ya. Nah, kalau outdoor dia berarti ini jalan lintasan lurus ya, lintasan lurus. Kalau ini yang 200 meter, panjang lintasannya 200 meter ini berarti dia berbentuk bulat telur. Jadi di situ-situ aja dia larinya ya. Ada juga yang lurus seperti ini. Nah, zona pergantian pada lari estafet bisa ada di jarak 10 meter dari depan garis start, bisa ada 10 meter di belakang garis start. Artinya ketika kita start di sini misalnya, berarti pengoperannya bisanya dari sini ke depan 10 meter atau dari sini ke sini 10 meter, gitu ya. Jadi ada 10 meter jarak untuk mengoper tongkat. Nah, ofisial pada pertandingan internasional. Nah, di sini apa saja yang terlibat? Yang pertama, dalam lari estafet ada wasit ya. Wasit peringatan ke atlet, apa yang dilakukan wasit yaitu memberi peringatan kepada atlet peserta yang bisa ditunjukkan dengan mengeluarkan kartu kuning, dan pengusiran atau pemberhentian dari perlombaan dengan kartu merah. Jadi ketika ada pelari yang bermasalah, nah disinilah wasit memberikan teguran. Yang kedua, juri, ada juga jurinya. Jadi para juri harus menempatkan diri pada sisi yang sama dari lintasan minimal 5 meter dari garis dan segaris dengan garis finish. Jadi bisa melihat garis dengan jelas dan harus menentukan urutan peserta terhadap waktu. Nah, ada nanti dicatat waktunya ya. Ada juga pengawas lintasan, yaitu peserta dekat dalam ya, yang melihat peserta apakah berada pada jalur. Pencatat waktu, nah ini adalah mencatat waktu yang diberikan oleh pelari-pelarinya ya. Ada penilaian dalam suatu lomba, hasilnya ditentukan dengan penilaian yang harus disetujui oleh semua pihak sebelum bertanding ya. Diskualifikasi, kapan pelari itu diskualifikasi? Kalau atlet diskualifikasi dalam perlombaan, surat keterangan harus dibuat pada hasil resmi. Jadi official inilah ya. Jadi setiap peserta yang diskualifikasi punya keterangan ya, bukan asal-asal diskualifikasi saja ya. Oke. Teknik dasar lari estafet. Nah, apa yang menjadi teknik dasarnya? Yang pertama, teknik start lari estafet yaitu teknik awal pada posisi pertama pada start ya, di mana pelari pertama tadi melakukannya dengan jongkok. Akan start dimulai. Jadi harus diperhatikan pada posisi tangan yang berada di belakang garis sehingga tongkat bisa dipegang dan menyentuh garis start ya. Jadi pelarinya sambil memegang tongkat estafetnya ya. Yang kedua, teknik memberikan tongkat. Dalam memberikan tongkat, pelari berikutnya ternyata dibutuhkan ya. Yang pertama, saat kamu memberikan tongkat, maka tongkat harus diberikan memakai tangan kanan, sedangkan pelari yang menerima tongkat harus menerima dengan memakai tangan kiri. Pada saat tongkat diberikan, maka tongkat tersebut harus diayunkan dari belakang menuju ke depan melalui bagian bawah ya. Artinya diayunkan dari bawah ke atas ya, artinya sampai menyentuh tangan yang diulurkan oleh temannya. Sedangkan tangan yang menerima harus sudah siap di belakang buat menerima tongkat tangan yang menghadap ke bawah. Jadi tangannya, telapaknya itu menghadap ke bawah ya. Artinya ketika temannya mengoper dari bawah ke atas sampai kena tangannya, baru tangan yang menerima harus sudah siap sedia. Pastikan ibu jari terbuka lebar ya, supaya bisa nanti menangkap tongkatnya. Nah, dari bagian ataslah si pemberi akan memberi tongkat dengan memakai tangan kanan, dan sebelum tongkat diberikan pastikan tongkat sudah diayunkan dulu. Nah, ini jelas ya. Nah, oke, yang berikut. Teknik menerima tongkat. Ada dua cara menerima tongkat, yaitu cara visual dan non visual. Ya. Nah, berikutnya menerima tongkat ada dua ya. Nah, di sini yang pertama visual dan non visual ya. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan visual, yaitu dengan cara menerima tongkat lari estafet dengan melihat temannya
atau menoleh ke belakang, ya. Dan buat teknik jenis lari estafet ini mempunyai jarak antara 4 kali 400 meter. Nah, ini biasanya caranya seperti yang kamu lihat di gambar ini, ya. Yang kamu lihat di gambar nih, cara visual, ya. Artinya melihat temannya ketika memberi. Nah, sambil berlari tapinya tentunya, ya. Nah, berbeda dengan non visual, artinya berarti dia hanya menjulurkan tangan ke belakang, ya, sementara temannya mengayun dari bawah sampai kena ke tangan si penerima, ya. Nah, seperti itu sambil berlari juga. Nah, itulah cara untuk teknik dalam menerima tongkat, ya, dalam pelarian lari estafetnya. Kamu harus paham, ya, kamu yang harus kamu ingat itu bahwa teknik tongkat ini, teknik lari estafet ini, yaitu teknik lari beregu, ya. Artinya lari beregu 4 orang, ya, dengan yang dikompetisikan, ya, dalam